Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih menggerakkan kita untuk bisa duduk di majelis ilmu yang kita berharap ketika kita masih punya perhatian dengan ilmu, maka itu menjadi alamat kebaikan seorang hamba, karena segala kebaikan kembalinya kepada itu ilmu. Sehingga kita mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Yang kata para salaf kita, para ulama kita, tidak ada kebaikan bagi orang mereka tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kita pagi hari ini, Bapak sekalian, kita sekilas ingin mengenal tentang hakikatul hayat, hakikat yakni kehidupan. Kapan seorang dikatakan betul dia memiliki kehidupan yang hakiki? Manusia, cita-cita yang paling tinggi adalah bagaimana dia bisa hidup, yakni bahagia, hidup tenang, hidup nyaman, merasakan kebahagiaan hidup, dan betul memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Akan tapi banyak manusia yang mereka berputus asa, seakan-akan kebahagiaan itu seperti fata morgana, hal yang menjadi bayangan-bayangan palsu. Karena ada orang yang mereka telah mengejar dari segala arah menurut persangkaan dia yang akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupannya, tapi selalu mentok, selalu kecewa, tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dari sebuah hakikat kebahagiaan. Sampai seakan-akan merasa putus asa. Sesungguhnya ada sih, sesungguhnya ada enggak sih yang namanya hakikat kebahagiaan itu? Sesungguhnya kebahagiaan itu ada, dan telah merasakan hakikat ini orang yang telah merasakan, dan tidak pernah merasakan orang yang mereka tidak sampai kepada hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Para ulama kita mengingatkan bahwa kehidupan ini ada tingkatan-tingkatannya. Marahilul hayat atau maratibul hayat. Kehidupan ini ada marahil, ada tingkatan-tingkatannya, ada maratib, ada tahapan-tahapannya. Yang barang siapa dia memiliki dan dia melalui tahapan-tahapan ini, pasti dia akan meraih hakikat itu kebahagiaan.
Akan tapi kebanyakan orang tidak tahu tentang maratibul hayah. Kebanyakan orang mereka tidak paham tentang tingkatan-tingkatan yakni kehidupan. Apalagi menerapkan di dalam yakni kehidupan nyata mereka. Tahu aja enggak, apalagi bagaimana mereka akan menerapkan tentang maratibul hayah. Secara singkat, Bapak sekalian, para ulama kita menjelaskan di antara maratibul hayah, yang pertama adalah hayatul abdan. Ini kehidupan badan. Yang kedua, hayatul ilmi ba'da mautil jahli. Kehidupan ilmu setelah kematian karena doa. Hayatul himmah aliyah. Kehidupan himmah yang aliyah. Cita-cita yang tinggi. Yang keempat, hayatul akhlaqil karimah. Kehidupan dengan akhlak yang mulia. Yang keempat, yang ke berapa? Yang kelima, hayatus surur ma'allah. Hayatus surur ma'allah. Kehidupan yang bahagia bersama dengan Allah Ta'ala. Yang keenam, ini hayatus surur ba'dal mamat. Dan yang ketujuh, hayatus surur fil jannah. Ini diantara yang diterangkan oleh para ulama, diantara maratibul hayah. Ini kehidupan yang mesti kita wujudkan untuk meraih hakikat kebahagiaan dalam kehidupan kita ini. Dan kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang diwarnai dengan insyirahu sadri wa mi'nanul qalbi. Yang dikatakan hidup yang bahagia itu adalah ketika seorang dia memiliki kelapangan dada dan dia hatinya tenang, jiwanya tenang, dadanya lapang, jiwanya tenang. Orang seperti ini adalah orang yang betul-betul mereka memiliki hakikat kebahagiaan di dalam hidupnya. Siapapun dia, mau konglomerat, mau orang melarat, mau jenderal, mau kopral, siapapun ketika dia dalam kehidupannya betul-betul memiliki insyirah sadri, kelapangan dada, watmi'nanul qalbi, dan ketenangan hati, maka dia betul akan merasakan hakikat yakni kebahagiaan. Mari kita sedikit simak poin per poin sekalian dari maratibul hayah. Yang pertama adalah hayatul abdan. Ini kehidupan badan. Kehidupan kita, kehidupan yang bergabung antara kehidupan badan dan kehidupan roh. Kehidupan badan dan kehidupan roh. Badan ada kehidupannya dengan roh badan. Dan kehidupan hati atau kehidupan roh, kita maksud kehidupan hati, hayatul qulub, kehidupan hati juga ada rohnya tersendiri. Kebanyakan manusia mereka hanya fokus pada hayatul badan, hayatul abdan, kehidupan badan. Dia penuhi semua ini apa yang menjadi tuntutan badan manusia. Badan sehat, bisa makan kenyang, makan enak, bisa merasakan segala kelezatan yang ini dia inginkan. Kemudian dia bisa melampiaskan segala
syahwat kehidupan. Akan tapi ternyata sepuas apapun manusia dia terpenuhi kebutuhan mereka dari kebutuhan jasad atau badan ini, ternyata mereka pun tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, yaitu hakikat kehidupan yang bahagia dalam kehidupannya. Sehingga di berbagai negara maju justru yang orang mimpi seakan-akan orang-orang mereka hidup di negara maju, fasilitas komplit, kemudian kehidupan glamor bebas ini mereka lakukan, mau melakukan apapun mereka ini nggak ada kendala. Tapi kenyataan kehidupan ngenes adalah meliputi kehidupan orang-orang yang seperti itu, yang paling banyak mengkonsumsi obat penenang adalah negeri-negeri kafir, negeri-negeri glamor, negeri-negeri yang mereka dikatakan negara maju. Yang paling banyak kasus bunuh diri adalah negeri-negeri yang seperti itu pula. Yang paling banyak yaitu kriminalitas, pembunuhan dan semisalnya adalah negeri yang seperti itu. Sehingga pelampiasan mereka larinya ke narkoba, free sex, minuman keras, negeri seperti itu. Yang paling banyak mengalami keguncangan jiwa, negeri yang seperti itu. Justru negeri yang mereka secara materi, mereka betul-betul hidup bergelimang dalam kemewahan, dan semua apa yang mereka inginkan seakan terpenuhi. Tetapi hakikat kehidupan bahagia jauh daripada kehidupan yang mereka ini inginkan. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam kehidupan mereka. Dia telah terpenuhi dalam satu sisi kehidupan, tapi itu nggak cukup untuk mengantarkan mereka betul-betul hidup ini bahagia. Terpenuhnya semua kebutuhan dunia mereka tidak akan mencukupi untuk mengantarkan dia hidup ini berbahagia. Kehidupan makan, minum, terpuaskan syahwat sepuas-puasnya itu hanya tahapan kehidupan ala kebinatangan. Kehidupan yang dikatakan Allah dengan ungkapan ulaika kal an'am, mereka adalah orang-orang yang dikatakan Allah bagaikan binatang ternak. Ulaika kal an'am, kehidupan ala binatang yang taunya makan, taunya minum sepuasnya, taunya mengumbar syahwat sepuas-puasnya. Kalau hanya sebatas seperti itu, tidak akan pernah mereka meraih ini hakikat, ini kebahagiaan yang hakiki. Kisah-kisah kehidupan banyak. Kisah-kisah kehidupan sangat banyak. Ada seorang namanya Sa'id. Apa artinya Sa'id? Apa artinya Sa'id? Apa ikhwan artinya Sa'id? Ada orang namanya Sa'id. Namanya artinya adalah orang yang berbahagia. Sa'id. Dia tadinya seorang penyiar radio ecek-ecek, radio yang gak berjanji. Tapi Masya Allah suaranya emas, penggemarnya sangat banyak. Sampai akhirnya menjadi penyiar, bahkan penyiar televisi. Naik grade, naik tingkat. Dia sukses pula karena suaranya sangat itu nyaman, enak, suaranya adalah suara emas.
Akhirnya naik lagi menjadi aktor tarik suara, artis tarik suara. Naik lagi menjadi aktor, ini bintang film. Sehingga orang membayangkan dia telah di puncak karirnya. Diwawancari oleh wartawan, dikatakan, Anda seperti namanya ya, Said. Artinya betul-betul telah mencapai sebuah kebahagiaan dalam kehidupannya. Kata dia apa? Belum. Masih kurang dal. Apa? Said kurang dal, jadi apa? Sa'i. Apa artinya sa'i? Enggak, masih terus berusaha. Sa'i, antum sa'i, lari-lari kecil, sofa, marwah, sarma, artinya masih terus cari. Masih terus mencari. Belum ketemu. Orang menyangka dia telah sampai di puncak kebahagiaan hidupnya karena karir yang detail, masya Allah, tapi ternyata dianya belum sama sekali merasakan telah mendapatkan hakikat kebahagiaan. Maka kebahagiaan menjadi sebuah kayak fata morgana, bayangan palsu yang dia kejar seakan-akan dia telah sampai di tempatnya, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Itulah fata morgana. Kata Allah, ini kasarabin biqi'atin, yang mereka kejar itu seperti fata morgana. Yahsabu dham'anu ma'an, disangka oleh orang kausan itu adalah air yang menjanjikan, seakan-akan menghilangkan kausannya. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an, hingga ketika dia datangi tempat itu ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Maka bagaimana orang menghayalkan itu akan mendatangkan kebahagiaan, ternyata dia sama sekali tidak mendapatkan apa yang orang sangka dia telah mencapai kebahagiaan. Ada seorang wanita namanya Christina Onassis. Cerita lama, cerita kuno, cerita lama. Anak seorang konglomerat, keluarga Onassis, keluarga yang luar biasa kekayaannya, sampai anaknya pun semuanya dikasih jet pribadi, sehingga bisa ngelencer kemanapun dia inginkan. Dia membangun rumah tangga, menikah dengan seorang laki Amerika. Jangan tanya bagaimana mewahnya pernikahan yang mereka selenggarakan. Orang sangka seperti ini ada kehidupan yang luar biasa kebahagiaannya, kaya raya, semuanya terpenuhi, hidupnya serba mewah, serba glamor. Dia kawin dengan laki-laki Amerika, dalam hitungan bulan, nggak sampai tahunan, cerai. Orang cerai itu karena bagiannya atau karena sengsoronya, ya kawan? Ya karena sengsoro, nggak ada orang cerai karena bahagia, nggak ada. Kita ini terlalu bahagia, kawin cerai aja, nggak ada. Cerai itu karena dia nyesek dengan perkawinannya, merasa nggak bahagia, dia cerai. Kemudian kawin lagi dengan laki-laki, yakni Yunani. Sama ternyata nasibnya, hitungan bulan cerai. Kawin lagi dengan laki-laki Rusia. Sampai orang heran. Ini orang Amerika kapitalis, kawin dengan orang Rusia sosialis. Gak gaduh. Ketika ditanya, apa yang Anda ini cari dengan menikah laki-laki Rusia? Katanya, ab'atus sa'adah, aku sedang mencari kebahagiaan. Dapat, ternyata sama nasibnya, hitungan bulan cerai. Kawin lagi dengan laki-laki ini Perancis. Ternyata nasib kehidupannya pun tragis. Sampai ketika dia diwawancara oleh wartawan, bukankah Anda wanita yang paling kaya raya? Iya, saya wanita paling kaya raya, tapi saya wanita yang paling sengsara, kata dia. Ternyata kekayaan yang melimpah ruah tidak memberikan jaminan dia untuk merasakan hakikat kebahagiaan.
Sehingga kisah ini tentu menambah deretan sekian banyak kisah kehidupan bahwa kekayaan tidak memberikan jaminan kepada seorang dia betul-betul merasakan hakikat kebahagiaan. Dan kenyataannya seperti itu. Berapa banyak orang yang mereka itu telah sampai pada puncak kekayaannya, kaya raya, luar biasa, semuanya tercukupi, nggak ada yang terhalang dia untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi jiwanya terasa kering keruntang, tidak merasakan hakikat kebahagiaan yang mereka ini bayangkan. Sehingga berapa banyak rumah tangga orang yang mereka kaya raya dan berantakan urusannya, broken home, mereka tidak mendapatkan hakikat kehidupan kebahagiaan yang mereka ini rasakan. Ini adalah kenyataan, bagian dari kenyataan hidup. Dan kisah-kisah semisal itu sangat banyak sekali. Pertanyaan tentunya, kenapa sih kehidupan dunia yang mereka dapatkan seakan-akan dia telah memborong dunia semuanya? Kalau bilang kaya, sangat kaya. Dibilang pejabat tinggi, sangat mereka pejabat tinggi. Dibilang orang terkenal, sangat terkenal. Bahkan ada seorang artis, ketika dia sampai di puncak ini karirnya, followernya jutaan. Followernya jutaan. Jangan tanyakan berapa pemasukan dia. Tapi ternyata dia mati bunuh diri. Dan tentu kematian bunuh diri menunjukkan tragisnya nasib kehidupan yang dia rasakan. Ternyata pula keterkenalan nama tidak membuat dia yaitu merasakan hakikat ini kebahagiaan yang mereka semuanya cari. Kenapa sih harta yang banyak, terkenalnya nama, jabatan yang tinggi, tercukupinya semua kebutuhan yang dia inginkan, kok tidak mewariskan kebahagiaan hidup mereka itu? Kenapa? Kalau kehidupan itu hanya dipenuhi dengan urusan kebutuhan dunia, Allah ingatkan bahwa dunia ini sifatnya paling enggak dua. Dunia itu sifatnya paling enggak dengan dua sifat. Mata'ul ghurur dan mata'ul qalil. Kehidupan yang penuh dengan tipuan dan kehidupan yang sifatnya sungguhnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Serba memberikan hal yang sedikit kepada yaitu manusia. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Sehingga orang yang mereka mengejar dunia itu selalu dia tertipu. Selalu dia tertipu. Dunia menipu manusia. Seakan dunia menjanjikan segala-galanya. Tapi ketika manusia terus mengejar dunia, maka dia selalu tertipu dengan dunia tersebut. Maka wasiat Allah kepada kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan pernah kalian tertipu dengan perkara kehidupan itu dunia. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ketika menggambarkan tentang para penggila dunia, penggila harta, penggila jabatan, penggila ketenaran nama, sehingga dia kejar dunia itu dengan yaitu segala kekuatannya, segala kemampuannya. Kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Penggila dunia itu tidak pernah lepas dari tiga hal. Penggila dunia tidak pernah lepas dari tiga hal. Satu, hammun lazimun. Dia akan senantiasa dibuat sedih. Dia akan senantiasa dibuat galau, gelisah dengan dunianya itu. Orang yang mereka mengejar dunia tanpa memiliki rasa qanaah, dia tidak akan pernah dipuaskan oleh dunia dan dia akan selalu dibuat galau dan galau. Karena sifat manusia itu terhadap perkara dunia tidak pernah puas,
tidak pernah puas. Berapapun yang telah dia dapatkan, dia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan itu kalau dia tidak punya rasa qanaah. Apa kata Nabi kita tentang nafsu manusia, tentang dunia? Lau kana li bani Adam wadiyan min malin. Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah harta, dalam ayat yang lainnya 2 lembah emas, lab taghthalitan, pasti dia akan mencari yang ketiga. Dia mendapatkan yang ketiga, pasti akan cari yang keempat, dan seterusnya. Wala yamla'u jawfa bani Adam ila turab. Dan tidak akan manusia dipuaskan kemauannya kecuali perutnya sudah penuh dengan tanah alias mati. Alias dia telah perutnya atau dia telah masuk kubur, dia baru merasa puas dengan habis angan-angannya tentang kehidupan dunia. Rata-rata kata Nabi, orang berangan-angan tentang dunia itu panjang banget. Panjang banget. Yang dia kemudian dipenggal oleh garis kematian. Angan-angannya tentang dunia, modotnya itu sampai tembok sana umpamanya. Tapi garis kematian sudah menghadang di sini. Sehingga rata-rata orang mati dalam keadaan belum terpenuhi angan-angan kehidupan mereka. Ini yang membuat manusia bagaimana dia akan bahagia. Dia tidak akan pernah puas. Dia tidak pernah puas. Adanya gelisah dan gelisah. Merintis usaha itu ada kegelisahan. Jadi enggak ya nanti? Berhasil enggak ya nanti? Kalau dia sudah berhasil, belum sembuh kegelisahan dia. Eksis enggak ya nanti? Karena pesaingnya dunia banyak banget, dan pesaing dunia rata-rata semuanya itu brengsek. Sehingga dia bagaimana bertahan mati-matian. Kalau dia pun sudah merasa settle, khawatir nanti dunia itu hilang, hancur, atau hilang dari dia. Bayang-bayang lenyapnya dunia dia, entah dengan cara apa, dia bayangkan, dia terbayang dunia hilang, itu kegelisahan tersendiri. Apalagi hilang betulan. Tambah sedihnya itu. Tambah sedihnya. Sehingga dia selalu akan diliputi dengan hamun lasimun. Kegelisahan yang terus. Sudah settle yang satu, dia pengen yang kedua, merintis lagi. Buka cabang yang kedua, merintis lagi. Mikir lagi. Kayak mikir dari nol yang kedua ini untuk bagaimana bisa tumbuh sampai kemudian kokoh. Dan itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Sehingga kehidupan dia selalu diliputi kegelisahan, kegalauan. Yang kedua, takbun daimun. Dia rasanya capek terus. Jangan disangka sudah menjadi pejabat yang dia impikan dulu jabatan itu lalu dia istirahat hatinya. Enggak. Dia tambah capek. Karena ancaman-ancaman untuk mendongkel jabatannya juga banyak banget. Sehingga dia capek dengan urusan kehidupan itu. Ya tugasnya, ya hatinya, dia akan terasa capek. Sehingga kadang tidak menikmati apa yang menjadi kedudukan dia. Yang ini semuanya dampaknya rata-rata ketika orang mengejar dunia membuat dia lalai berkaitan dengan kebutuhan hakiki dengan kehidupan dia. Seakan-akan hidup itu hanya untuk mengejar cita-cita dia tentang urusan dunia. Antum bayangkan orang yang mereka itu mengejar jabatan itu, katakanlah 5 tahunan. Itu bagaimana proses untuk dia pengen jadi atau mendapatkan jabatan itu. Persiapannya dari awal hidup itu ngerintis itu nggak ada habisnya. Ibaratnya dari ngerintis pengen jadi ketua RT, dapat naik lagi RW, dapat naik lagi lurah, dapat naik lagi camat, dapat naik lagi bupati, dapat. Udah berapa tahun habis umurnya dari RT sampai bupati itu. Nanti pengen jadi gubernur, sampai pengen jadi presiden,
itu sudah berapa umurnya habis itu untuk mempersiapkan yang itu. Nanti bertahan periode pertama, kedua, mau ketiga, itu nggak ada habisnya sampai umurnya habis. Dan rata-rata membuat lalai tentang urusan agama mereka. Secara umum begitu. Demikian urusan harta juga. Sehingga Allah katakan, alhaakumut takatsur, rata-rata ambisi manusia tentang kehidupan dunia itu akan membuat dia lalai dari kebutuhan pokoknya, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tentang kematian, menyimpan tenang setelah kematian, semuanya lalai semuanya. Maka bagaimana yang seperti ini akan membuat manusia bahagia? Kata Nabi kita, dan yang ketiga kata Ibnu Qayyim, dan akhirnya yang ketiga ini wa hasratun la tanqadi. Akhirnya hanya tinggal penyesalan yang tidak pernah ada habisnya. Karena nyeselnya itu terlambat. Sudah mati, baru kemudian nyesel kalau dia belum punya persiapan apapun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyesalan di saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Harapan orang mati tanpa persiapan apa kata Allah? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, aku ingin beramal apa yang dulu tidak aku lakukan. Kalla kata Allah, oh sudah nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa lagi, itu hanya ungkapan lisannya aja. Toh kalau dia dikembalikan ke dunia, kata Allah, pasti dia akan kembali pada kebiasaan lama dia. Nggak usah jauh-jauh. Antum kalau pas sakit, wow, suangan-angannya itu, aku ngonek sehat, bakal sergap sholat yang masjid, bakal ini, bakal itu, bel. Itu begitu dikasih sehat, balik lagi kayak kebiasaan lamanya. Itu keumur manusia. Penyesalan yang sudah terlambat kayak gini itu sudah nggak ada gunanya lagi. Nggak ada gunanya lagi. Nabi kita pernah menggambarkan orang yang mereka orientasinya hanya dunia semata. Mangkanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu menjadi cita-cita utamanya, mangkanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu menjadi cita-cita utamanya, satu, ja'alallahu faqrahu baina ainih. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya. Orang kalau dia punya ambisinya dengan dia itu ambisius banget, itu yang kelihatan di depan mata itu fakir dan fakir dan fakir dan fakir dan fakir. Yang kelihatan di depan mata itu melarat, 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 kurang, 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 kurang. Karena yang sudah dia kumpulkan itu nggak pernah dia lihat, yang kelihatan itu yang belum dapat, sehingga ngejar terus yang belum dapat, sehingga rasanya kurang. Maka dia rasanya fakir, rasanya dia itu melarat terus, sehingga dia tidak pernah puas dengan yang dimilikinya, masih terus mengejar lagi, dan dia terus lapar, rasanya lapar terus, fakir terus, kurang terus. Ini dan kenyataan kehidupan seperti itu. Sehingga walaupun dia sudah punya gaji ratusan juta, sudah punya aset triliunan sekalipun, itu kayak dia belum dapat karena yang dilihat yang kurang, yang kurang, yang kurang, yang itu belum, yang itu belum, yang itu belum, yang ini belum dicaplok, ini belum dicaplok, ini belum dicaplok, sehingga yang ada itu dia kurang dan kurang. Nggak ada puasnya. Gimana kayak gini akan menjadi orang akan berbahagia? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Yang kedua, kata Nabi, wa farraqa syamlah. Urusannya dibuat Allah jadi berantakan. Urusan dia dengan Allah berantakan kalau dia masih punya hubungan dengan Allah. Urusan dia dengan makhluk berantakan. Urusan dengan Allah berantakan, bisa menjadi sampai kafir,
Atau kalau masih beribadah kepada Allah, kadang-kadang masih beribadah Allah, ibadahnya berantakan. Sholat masih ke masjid, alhamdulillah, tapi yang di otaknya itu adanya adalah harta, 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 sehingga dunia, 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 sehingga tidak bisa fokus khusyuk dengan sholat yang dia lakukan, karena semuanya di kepalanya itu hanya soal harta, harta, dunia, dunia, dan dunia. Sampai Nabi pernah ingatkan ketika membacakan ayat Al-Hakumut Takatsur, berlebih-lebih, berbanyak-banyakan urusan dunia membuat kalian lalai, lupa. Yaqulu Ibnu Adam, kata Nabi, anak Adam mengatakan, mali, mali, hartaku, 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 hartaku. Kata Nabi, anak Adam, harta Anda itu hanya 3. Satu, ma'akal tafaflaita wa ma labista ma'akal tafaflaita wa ma labista faflaita wa ma tasaddaqta faflaita. Harta Anda itu satu yang Anda makan lalu habis, yang Anda pakai lalu usang, yang Anda sedekahkan itu yang akan kekal. Kalau orang waras dan orang cerdas, dan dia katakan Nabi orang cerdas, orang yang mereka bekerja, berbuat untuk betul-betul dia nikmati. Untuk betul-betul dia nikmati. Cara menikmatinya bukan sekedar makan, minum, plesir. Tapi bahkan cara menikmatinya itu, hartanya disimpan untuk menjadi milik dia sendiri. Caranya, dikeluarkan fisabilillah sebanyak-banyaknya. Ada seorang salaf, dagang-dagang, cari untung, waktunya dia mengumpulkan keuntungan. Tapi sudah kumpul keuntungannya, bagaimana cara dia menikmati? Dia keluarkan tanpa hitungan di jalan Allah. Kata dia, ini cara saya, ini waktunya saya menikmati harta saya. Karena kalau enggak, harta yang kita kumpulkan, kemudian kita tinggal mati, itu bukan lagi milik kita, tapi miliknya ahli waris. Maka Nabi pernah melontarkan pertanyaan, siapa yang harta ahli warisnya lebih dia sukai dibandingkan harta dia sendiri? Yang gak ada ya Rasulullah, pasti harta yang di harta dia sendiri yang lebih dia cintai dibanding hartanya ahli waris. Kata Nabi, harta yang dia tahan, harta yang tidak dia keluarkan fisabilillah, itulah hartanya ahli waris. Harta yang dia milik dia, harta yang telah dia keluarkan di jalan Allah SWT. Dan rata-rata kita adalah suka menahan harta kita yang kalau kita mati itu tidak lagi menjadi milik kita, miliknya orang lain, bukan milik kita, yani lagi. Maka Nabi ingatkan, harta yang dia miliki, yang hakiki adalah harta yang mereka sedekahkan. Lalu harta yang dia makan, harta yang dia pakai. Tapi makan pakai ini ya gak seberapa. Sekarang antum kumpulkan harta sudah sampai miliaran, sampai triliunan bahkan. Menikmati hidup apa? Makan. Antum mau sak Bekasi, kuliner sak Bekasi itu paling lezat itu di telepon semuanya suruh ngumpulkan, bisa aja, yang penting bayar, udah duitnya banyak. Masalahnya kalau sudah kumpul makanan searat-arat banyak itu, menikmati hidup itu, menikmati tiang itu yang dimakan, menikmati apa yang kita miliki itu yang dimakan. Berapa sih yang bisa masuk ke perut kita? Dikit, piring, 2 piring, mangkok, 2 mangkok. Itu kalau masih sehat walafiat, bisa menikmati apapun yang terhidang. Kalau sudah mulai tua-tua itu, sugih betulan, sugih asam urat, sugih darah tinggi, sugih diabetes, sugih ancaman stroke segala macam, itu rata-rata dilarang makan ini, larang makan itu. Kalau enggak dikendalikan, dia nyengkak mati itu nanti. Akhirnya dikit banget, menikmatinya dikit.
Pakai juga begitu. Kendaraan, mebel, kemudian rumah, tempat tidur segala macam, ya sedikit, minim. Maka kalau dia hanya makan pakai, lalu mati, sisanya semuanya itu adalah bukan milik dia lagi, milik ahli waris. Maka alangkah sedikitnya yang dia nikmati. Oleh karena itulah Nabi katakan bahwasanya orang yang mereka mengejar harta dan ambisius mengejar harta itu, di antara yang akan dia dapatkan, urusan mereka berantakan. Dengan Allah berantakan, dengan manusia berantakan. Rata-rata orang mereka ambisi dengan dunia itu nggak mau tahu tentang orang lain, nggak peduli dengan orang lain. Dia hanya urusannya itu adalah soal terkumpulnya aset, menambah aset. Hidupnya hanya untuk gitu, nggak peduli dengan ini orang lain. Kemudian ini yang ketiga, kata Nabi, wala taqtid dunya ila maqdirallah. Ambisinya kayak apa, pecicilannya kayak apa, yaannya kayak apa, blingsatannya kayak apa, mengumpulkan dunia, jatah dia tentang dunia itu ya seperti yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Gak akan bertambah, gak akan berkurang. Sisanya semua yang telah dia lakukan dengan segala macam cara itu tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatahnya ya seperti yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana orang yang mereka ambisius dengan dunia itu akan bahagia? Susah. Kalau dia hidup hanya untuk memenuhi ini dari sisi kehidupan dunia mereka semata. Maka dunia yang disebutkan Allah dengan istilah mata'ul ghurur dan mata'un qalil. Kenikmatan yang sedikit. Yang sedikit ini tidak akan pernah memberikan pada dia kepuasan. Namanya sedikit. Gak akan pernah dia merasa puas. Terus kalian, dunia ini banyaknya kayak apapun, panjangnya seperti apapun kita di dunia, nilai adalah kehidupan yang sedikit dan singkat. Kehidupan sedikit dan singkat. Satu kali yang singkat. Singkatnya kehidupan dunia digambarkan oleh Allah, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin satu hari di sisi Allah itu kayak 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kita ini hidup di dunia itu dengan punten hari-hari ini paling dawa itu ya umur kira-kira hanya 100. Itu sudah mendengar tentang kehidupan kita ini 100 tahun. Urip 100 tahun itu kita rata-rata sudah mendengar tentang kehidupan. Kalau seandainya 100 tahun itu dari awal sampai umur 100 itu semuanya laks dan semuanya itu dia betul-betul itu mewah, nggak ada kurangnya nikmat sedikit pun, dan itu nggak ada. Tapi seandainya ada 100 tahun itu hanya 1/10 dari 1000, 1/10 dari 1000 itu sama dengan 1/10 dari 24 jam. 10-nya 24 jam hanya 2,4 jam. 100 tahun itu nyuwun ngapunten senilai dengan hanya 2,4 jam. Hanya sak kelamutan. Kata orang hanya sak celeguan, sak kelamutan itu untuk tidur aja orang marem. Karena tidurnya bengi itu rata-rata butuh 8 jam. Itu hanya sebentar banget. Maka bagaimana yang seperti ini akan membuat dia puas? Enggak akan pernah membuat manusia puas. Qalil dengan makna sedikit secara hitungan, secara volume, dikit. Sehingga digambarkan oleh Nabi kita, kehidupan dunia itu dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tentang hina dan sedikit. Hina dan sedikit. Contoh, Nabi katakan dunia kayak yaitu tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Laukan nanti dunia tak tiru indallah janah baudah masa kalkar serbatan.
Seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan minum orang kafir walaupun seteguk. Sayap seekor nyamuk, berapa nilainya sayap seekor nyamuk? Kedua, dunia itu tidak lebih daripada bangkai binatang, cempe, cacat telinganya lagi. Nabi pernah jalan-jalan dapatkan bangkai binatang, bangkai kambing, cempe, cacat itu tadi, lalu dicengkiwing Nabi, ditawarkan kepada para sahabat. Kata Nabi, atuhibbuna annaulakum, ada enggak yang mau membeli kambing ini bidirhamin dengan 1 dirham? Ayhibbuna an ahadukum bidirham, ada enggak di antara kalian yang mau membeli dengan 1 dirham? Kata mereka, Kanjeng Nabi, enggak ada yang mau kita, apalagi pakai membeli. Udah jadi bangkai untuk apa? Disimpan di rumah juga tidak akan itu nyaman. Kata Nabi, sudah baik kalau gitu, atuhibbuna annaulakum, ada enggak yang mau gratis bawa pulang? Kata mereka, ya Rasulullah, manuhibbu lana, tidak ada kami yang suka ya Nabi. Lau kana hayyan kana aibat li'annau asak. Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, apalagi udah jadi bangkai Kanjeng Nabi, mana di antara kami yang mau? Nabi sudah dengar bagaimana mereka berkomentar tentang bangkai kambing ini. Nabi ingin memberikan pelajaran berharga untuk mereka. Apa kata Nabi? Wallahi lad dunya ahwanu 'alallah min hada 'alikum. Demi Allah, dunia lebih remeh dibandingkan dengan bangkai kambing cempe yang cacat telinganya ini. Sehingga orang-orang mereka mengejar dunia hanya seperti mengejar bangkai kambing cempe yang cacat. Yang ketiga kata Nabi, dunia nggak lebih daripada tetesan air yang nempel di jemari kita ketika dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Madunya fil akhirah illa misru ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Dunia dengan akhirat itu tamsilnya kayak diantara kalian mencelupkan jemari ke lautan lalu diangkat, air tetesan yang nempel di jemari itulah tamsil dunia, lautan yang tinggal itu tamsil akhirat. Yang keempat, Nabi memberikan tamsil, minta maaf, bahkan tidak lebih berharga dari kotoran yang keluar dari perut. Nabi pernah tanya, mato'am, sahabatku, apa yang kamu makan? Laham balaban, daging sama susu, Kanjeng Nabi. Kata Nabi, kalau sudah masuk perut jadi apa? Kata mereka, jadi seperti yang Nabi juga sudah tahu. Kata Nabi, innallaha daraba ma yakhruju minan nas matalan lidunya. Allah membuat tamsil apa yang keluar dari perut manusia itu sebagai tamsil kehidupan dunia. Kalau belum masuk perut, semuanya menarik. Tengkleng, gudeg, soto, konro, apalagi semuanya itu menarik semuanya itu. Sehingga orang hobi kuliner, ya harus munggah gunung, muduk gunung, nyebrang kali, semuanya ditempuh dalam rangka untuk mendapatkan kelezatan yang dia dengar. Tapi minta maaf, kalau sudah masuk perut kemudian keluar dari perut masih ngiler ya, nggak ada yang ngiler lagi, nggak ada. Itu diantara dampak akhir orang mereka tergila-gila dengan dunia. Semua tamsil ini menggambarkan betapa sangat rendahnya dan singkatnya dunia tersebut. Terus sekalian, maka dunia yang kayak gini bagaimana akan memberikan kebahagiaan kepada manusia? Enggak bisa. Enggak ada. Kalau ingin betul bahagia harus naik level. Level yang kedua adalah hayatul ilmi ba'da mautil jahli. Kehidupan ilmu setelah kematian kebodohan.
kebodohan itu kematian. Orang yang bodoh itu dianggap oleh Allah mayit, dan ilmu itu roh yang akan memberikan kehidupan. Maka dikatakan Allah dalam ayat, afaman kana maitan, apakah orang yang tadinya mati, bukan mati jasadnya, mati hatinya, lalu kami hidupkan, fa'ahyainahu, lalu kami hidupkan dia dengan apa? Dengan roh risalah, dengan ilmu risalah. Maka Allah menamai risalah agama ini dengan istilah ar-ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Nabi katakan ini, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari kami. Risalah yang Allah turunkan kepada Nabi, Allah katakan dengan istilah ruh, artinya sesuatu yang akan memberikan kehidupan kepada jiwa manusia, hidup di atas kehidupan. Ini kehidupan jasad, ada lagi kehidupan berikutnya, kehidupan hati. Kehidupan hati ini rohnya adalah roh risalah, sehingga hati hanya akan mengalami kehidupan ketika mengenal risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan hati itu bentuknya adalah sambutan mereka terhadap seruan-seruan Allah Ta'ala. Itulah hakikat kehidupan hati. Maka dikatakan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya, sesuatu yang akan memberikan kehidupan bagi jiwa kalian. Kehidupan itu, hakikat kehidupan itu adalah dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Orang yang hidupnya semakin sempurna dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya, semakin berkurang kadar kehidupan dia, akan semakin berkurang kadar sambutan dia terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Sehingga kehidupan orang mereka tidak menyambut seruan Allah dan Rasulnya dikatakan mayit, atau kalau mereka ngotot hidupnya itu level hidup binatang yang tidak ada gerakan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Begitu Allah menjelaskan kepada kita. Kehidupan itu diawali dengan ketika dia berinteraksi dengan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menjadikan dia betul-betul ini memiliki kehidupan. Oleh karena itulah, lihat sebagian orang sekalian, ketika dia belum kenal Islam, artinya belum kenal ngaji, belum kenal yaitu Quran dan Sunnah. Kita ini rata-rata muslimin, tapi muslimin opo ononi, muslimin apa adanya. Dia muslimin ya agamanya agama lingkungannya itu. Orang kalau nggak pernah belajar agama, itu agamanya kayak lingkungannya tersebut. Kalau lingkungannya tiap hari itu ke kubur, sajen, kemudian wayai labuan, ya dia kenalnya agama itu ya kayak gitu. Sehingga kadang-kadang muslim tapi dengan Islamnya super aneh, memandang super aneh, karena memang tidak mengenal hakikat agamanya. Maka terkadang ada orang yang mereka hari-harinya itu hanya mangan kerja, turu selang-selang. Tapi begitu ngaji, ada kehidupan baru bagi dia. Ada kehidupan baru dalam hidupnya itu. Sekarang, Masya Allah, kalau subuh bangun, kerekelan bangun, berusaha untuk dia sujud kepada Robnya. Sekarang kalau ditawari walaupun gajinya gede, tetapi kalau itu hal haram, saya enggak mau. Itu ada kehidupan, dan akan semakin sempurna kehidupan dia ketika dia semakin mengenal agama Allah, sehingga semakin menunjukkan tentang kesempurnaan hidup dia sebagai seorang, yakni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu itu akan memberikan kehidupan.
Maka dikatakan oleh dengan istilah itu ar-ruh, kehidupan ini dengan kehidupan roh, ini ilmu tersebut. Orang mereka tidak mengenal salah, mereka hanya statusnya bangkai atau kehidupan mereka adalah kehidupan binatang. Sehingga dikatakan para ulama, wa fil jahli qabla mauti mautun. Dalam kebodohan itu sebelum dia mati sudah mati duluan. Wa jasamuhum qabla al-quburi kuburun. Dan jasad mereka telah menjadi kuburan pertama sebelum dia dikubur di kolong tanah. Karena hakikatnya orang mereka nggak tahu Allah, nggak tahu agama, nggak tahu ketaatan. Mereka adalah mayat-mayat yang mati. Sebelum dia mati, beneran jasadnya mati dikubur di kuburan, maka jasadnya telah menjadi kuburan bagi dia, karena dia hakikatnya orang yang tidak memiliki roh kehidupan, itu kematian. Dan kebodohan ini semuanya ada sumber malapetaka. Sumber malapetaka. Maka dikatakan Imam Al-Qayyim beliau mengatakan, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhrahu fa huwa natijah. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah sumber segala malapetaka, sumber segala kerusakan. Tidak ada malapetaka yang didapatkan di dunia maupun di akhirat kecuali semuanya ini sumbernya adalah kebodohan ini. Kebodohan malapetaka. Dan kebodohan keburukan. Di antara buruknya bodoh, orang nesu kalau dibilang bodoh, dasar bodoh, nesu enggak? Marah masih, walaupun bodoh beneran, tapi dia dibilang bodoh, nesu. Karena memang bodoh ini adalah ungkapan menunjukkan betul-betul dia tahu jelek, dia tahu jelek. Di antara mulianya ilmu, orang dibilang senang kalau dibilang, masya Allah kamu berilmu, pintar. Senang walaupun nggak pintar sebetulnya itu, tapi ucapan itu menyenangkan karena memang ilmu pintar itu adalah sebuah kemuliaan. Oleh karena pula, termasuk Allah katakan dalam agama ini, di antara dosa yang bahkan lebih besar daripada syirik adalah dosa bicara agama tanpa ilmu. Bodoh tapi dia semangat bicara, ngowos saja, sehingga hanya akan melahirkan kerusakan dan kerusakan. Innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusriku billahi ma lam yunzil sultanan ali sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah, Allah mengharamkan, Rabbku Allah mengharamkan satu, al-fawahish, kekejian, perzinaan dan semisalnya, baik dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, terang-terangan, bahiran, batinan, semuanya dilakukan oleh Allah. Haram. Yang kedua, wal isma wal baghya bighairil haqq, dosa dan kezaliman kepada orang lain. Yang ketiga, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim, semakin yang ke nomor 4 itu dosanya semakin besar. Padahal nomor 3 syirik. Kok ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Para ulama jelaskan kenapa berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu adalah dosa yang paling besar, karena dari sini itu lahirnya semua kesesatan yang ada. Terjadinya semua bentuk kerusakan yang ada karena hasil berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Keyakinan manunggaling kawula Gusti yang super syirik ini itu juga hasil berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Rusaknya ahlul kalam sehingga bicara tentang Allah ngawur ngoyoworo itu karena bicara tentang Allah tanpa ilmu.
Munculnya bid'ah itu karena bicara tentang agama tanpa ilmu dan seterusnya. Sehingga bicara tentang Allah agama tanpa ilmu itu ada sumber kerusakan, munculnya segala macam bentuk atau induk daripada segala kesalahan. Dan orang mereka ketika tidak berilmu sekalian, kadang-kadang sesat merasa di atas hidayah. Sesat merasa rasa petunjuk, maksiat rasa taat. Itu perasaannya orang yang mereka sesat di dunia, yang mereka hidup tanpa ilmu. Allah katakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia, tapi mereka merasa melakukan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang baik. Sesat realnya, tapi rumangsanipun, rumangsonya itu dia melakukan amal yang bagus. Yang ngapunten, ini seperti yang ada pada semua kelompok ahlul bid'ah. Contoh, Syiah. Agamanya itu yakin semua para sahabat kafir kecuali berapa gelintir orang. Yang paling kafirnya Abu Bakar dan Umar, dan dia bahkan membuatkan doa laknat khusus untuk Abu Bakar dan Umar, dan digelari Abu Bakar dan Umar yang notabene-nya beliau adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Dia gelari dengan sonamai Quraisy, berhalanya Quraisy. Tapi justru orang Syiah ketika melaknat Abu Bakar dan Umar dan para sahabat itu merasa dia sedang bertakarrub kepada Allah Ta'ala. Mereka punya syariat namanya kawin mut'ah, kawin kontrak. Kontrak sehari, seminggu, sebulan, atau berapa kesepakatannya tanpa wali. Yang dalam Islam itu adalah zina, hakikatnya zina, tapi dia merasa dengan nikah mut'ah itu justru sedang bertakarrub kepada Allah SWT. Khawarij yang punya pemikiran takfir, ini mengkafirkan kaum muslimin, tidak tanggung-tanggung. Yang dikafirkan itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang notabene-nya laki-laki pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak, kemudian merupakan dia sepupunya Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib bahkan menantunya Nabi, bahkan khalifahnya Nabi, bahkan dijamin ahlul jannah. Tapi Khawarij dengan sangat gampang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan alasan batil dan bodoh, dan pembunuhannya terhadap Ali, dia merasa sedang bertakarrub kepada Allah Ta'ala. Ini bahayanya kalau orang punya pemikiran bid'ah. Demikian juga, minta maaf kalau kita kenal belajar firak, ada namanya Jahmiyah. Jahmiyah itu kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini secara teori betul-betul kafir. Karena Allah menjelaskan namanya dan sifatnya dalam Quran dan Sunnah Nabi, sedangkan dia dengan terang-terangan justru mengingkari nama dan sifat itu. Tapi Bapak sekalian, Jahmiyah melakukan hal ini, apa sangkaannya? Dengan beginilah kami menyucikan Allah Ta'ala. Dengan seperti ini mereka merasa menyucikan Allah. Kenapa? Karena pikiran mereka, kalau menetapkan nama dan sifat Allah, itu mereka merasa telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu kafir musyrik. Maka agar tidak kafir musyrik, maka mereka tolak semua nama dan sifat. Semua ahlul bid'ah kayak gitu. Makanya ketika Ibnu Mas'ud mengingkari ahlul bid'ah yang membuat acara bid'ah di masjid, maka di antara kata Ibnu Mas'ud, "Waihak ya umat Muhammad, celaka bener wahai kami itu umat Muhammad, kok cepatnya kalian sesat dari ajaran Muhammad, ajaran Nabi SAW.
kalian ini loh, la'allakum ala milatin ahda al milati Muhammad. Satu, apa kalian merasa di atas agama yang lebih lurus, lebih lenceng dibandingkan dengan agama Muhammad? Orang yang ngapunten sekalian, kalau melakukan bid'ah, dia marem dengan bid'ahnya, dia sangka bid'ahnya itulah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, nggak merasa cukup dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu artinya dia merasa lebih baik amalan dia dibandingkan dengan amalan tuntunan Rasulullah SAW. Dan tentu ini sesat. Dan rata-rata ahlul bid'ah itu justru dia mati-matian membela bid'ahnya itu karena inilah dianggap ciri khas agama dia. Orang kalau meninggalkan sholat aja nggak dicaci maki, tapi kalau meninggalkan bid'ah itu malah dicaci maki. Karena dianggapnya bid'ah itu kayak merupakan bagian agama. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, kata Ibnu Mas'ud, au mubtatihu babil dhalalah, atau kalian dengan acara kamu itu ingin menjadi pelopor kesesatan, pembuka pintu-pintu kesesatan, jadi pelopor kesesatan. Yang kalau orang menjadi pelopor kesesatan itu, dia akan gendong semua dosanya orang sesat melalui dia. Dua-duanya jelek. Apa alasan mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illal khaira, kami tidak mengendaki dengan amalan kami seperti ini kecuali kebaikan. Bapak Ibu, di sini letaknya ahlul bid'ah itu dengan bid'ah-bid'ahnya dia merasa sedang berbuat baik menurut sangkaan dia. Maka agama itu nggak boleh dengan perasaan-perasaan, agama itu dengan ilmu, namanya dengan hujah, namanya dengan dalil, sehingga tidak mengikuti perasaan semata-mata. Itu yang ada pada semua ahlul bid'ah seperti itu. Termasuk orang-orang yang mereka ke kuburan, minta kepada ahlul kubur, sujud-sujud di kuburan, itu merasa tidak melakukan penyimpangan, bahkan rasanya dia sedang takdim memuliakan wali-wali Allah Ta'ala, yang hakikatnya syirik yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu hakikat, ini apa ada pada perasaan para penyimpang orang yang mereka ini ahlul bidah. Maka kebodohan itu betul-betul menjadi ancaman orang, menjadi sumber malapetaka, dan bahkan sering mereka dengan kebodohannya sesuatu yang sesat terasa petunjuk, sesuatu yang maksiat rasanya taat. Maka di sini pentingnya seorang dia betul-betul harus ini berilmu, dan inilah kebutuhan kita kepada yaitu ilmu. Maka tidak akan sempurna kehidupan kita kecuali hidup di atas ini ilmu. Kalau kita ingin naik level dari kematian yang kehidupan sekedar kehidupan jasad dan pengen total bahagia, level berikutnya kita punya perhatian dengan ilmu risalah. Ilmu ini yang akan total menjadikan sinar cahaya yang menerangi dada kita, dada yang lapang itu, dada yang tersinari dengan cahaya. Dan ilmu itu dikatakan Allah nur, cahaya yang akan membuat dadanya itu lapang dan bodoh itu kegelapan, sehingga orang hidup dalam kegelapan itu ya kata orang uripku petang tenang, uripku petang tenang, petang dedek. Dan orang kalau gelap mata, gelap hati itu ya tidak urusan dengan benar salah. Kadang-kadang istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, orang tuanya dibunuh, namanya gelap mata. Orang itu terminal di gelap hati. Maka dada yang lapang itu diantaranya sumbernya karena dia betul-betul berilmu, sehingga ilmu itu akan menjadi sinar cahaya yang menyinari dadanya menjadi lapang, terang. Kata orang Jawa, uripe padang, uripku padang, urip padang, sehingga betul hidupnya itu terang benderang, padang, jilang, sehingga betul dadanya akan luas. Dadanya akan luas. Orang berilmu itu hidupnya cerah, maka kebodohan itu
Sering orang telit masalah dengan bodohnya itu, datang para berilmu minta saya pencerahan supaya hidupnya cerah, agar dikasih wawasan, dicerahkan dengan itu ilmu. Kemudian level naik berikutnya adalah level hayatul himmah al-aliyah, kehidupan himmah al-aliyah, kehidupan dengan cita-cita yang tinggi. Sekalian, ilmu ini yang akan mengantarkan dia memiliki cita-cita yang tinggi dalam kehidupan dia. Dan cita-cita yang tinggi itu adalah cita-cita kehidupan kampung akhirat. Orang kalau hanya cita-citanya itu hanya mentok di dunia, itu dikatakan Allah cita-cita bodoh dan pendek dan rendah. Ini rendah. Sehebat apapun kalau hanya mentok cita-citanya dunia, itu adalah cita-cita rendahan. Dikatakan Al-Imam Al-Qayyim, kamalul insan bihimmati wa ilmi. Hidupnya manusia, kesempurnaan manusia itu dengan cita-citanya dan dengan ilmunya. Dengan cita-citanya dan dengan ilmunya. Cita-cita yang tinggi adalah cita-cita yang mereka angan-angannya untuk bagaimana menggapai yang tertinggi dalam kehidupan. Jiwa manusia ada yang rendahan, ada yang tinggi cita-citanya. Kata beliau, al-arwah kajawalah. Arwah manusia itu kayak jawalah, kayak benda yang berputar. Imma tajulu haulal arsh wa imma tajulu haulal hush. Ada yang muternya itu di sekitar arsh sehingga tinggi, serba tinggi, angan-angannya cita-citanya serba tinggi. Ada yang muternya itu sekitar hush. Tahu nggak hush, ikhwan? Apa hush? Jum apa? Jum? Gak kenal orang Bekasi. Jum bleng, tahu nggak? Jumbleng, nggak tahu juga jumbleng, nggak tahu Pak. Jumbleng itu jangan ngapunten BC, kong biso itu kalau nggak julut jumbleng. Ada orang yang mereka cita-cita itu ngelutaknya di jumbleng, artinya di barang-barang kotor, ngeres. Hanya cita-cita pun hanya pendek, yaitu urusan dunia. Dunia itu tingginya kayak apa, itu tetap dikatakan rendah, rendah sedikit, kayak yang tadi telah digambarkan Allah dan Rasulnya tentang urusan dunia. Cita-cita tinggi itu adalah ketika cita-cita melambung ke kampung akhirat. Maka yang dikatakan orang yang cerdas, Nabi menyebutkan orang dikatakan cerdas itu orang yang mereka cita-citanya cita-cita hidupnya itu adalah membangun kampung akhirat. Nabi pernah didatangi orang. Beliau bertanya kepada orang ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul mu'min afdal wa ayul mu'min aqyas. Kanjeng Nabi, mukmin yang paling utama itu yang kayak apa? Dan mukmin yang paling cerdas itu yang kayak apa ya Rasulullah? Nabi katakan, mukmin yang paling utama adalah ahsanuhum khuluqah. Mukmin yang paling utama adalah mukmin yang paling ini bagus akhlaknya. Akhlak dan iman itu Bapak sekalian sangat berkaitan. Maka Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Sehingga orang semakin banyak agamanya, semakin banyak ilmu agamanya, harusnya akhlaknya semakin bagus. Harusnya demikian. Kalau sampai
agar kelihatan ilmunya semakin banyak, tidak memperbaiki akhlaknya, itu pasti ada yang aneh dalam ilmu yang dia cari. Pasti ilmunya terkontaminasi. Sama dengan kalimat yang saya katakan, bahwasanya wa inna lil amil, orang yang beramal agama itu akan menghasilkan insirahus sadri, akan menghasilkan kelapangan dada. Wa illam tajid lil amil insirahus sadri fal amalu madkhulun. Apabila orang yang mereka beramal itu dia tidak mendapatkan kelapangan dada, pasti amalnya itu tercemar. Bos kalian yang ngapunten, kalau kita beramal ikhlas, los, itu dada kita pasti akan lapang. Karena harapannya kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada orang kecewa kalau mengharapkan Allah. Pasti. Tapi kok kita habis beramal kelihatannya soleh, kok kemudian dodonya nyesek. Ini pasti tercemar amalnya itu. Mungkin dia riak. Dia pengennya dengan tampilannya itu mendapatkan lem-leman manusia, pujian manusia, sehingga dia disubyo-subyo, dipuji-puji, sudah all out tampil, orang wong ngelem. Itu nyesek dodonya itu. Pasti. Jengkel. Itu amalnya pasti tercemar. Atau dia yang dia inginkan harta. Begitu dia selesai beramal kok nggak dapat harta, akan nyesek dodonya itu. Pasti. Ini amalnya tercemar. Makanya orang kalau belum dapat jabatan kedudukan, belum dapat itu-ituan, wah tajam kritis, kayak pedang mingis-mingis, celang-celang, wus kayak macan baung. Begitu dapat kursi, wanteng, delendeng, kacagak ting, gak ada suaranya lagi. Ya karena itu udah dapat yang dicari. Dia bengok-bengok itu karena belum dapat. Kalau udah dapat jadi anteng delendeng. Orang kalau dia harapannya kepada yaitu dunia, ya pasti akan banyak kegelisahan. Maka orang kalau ikhlas pasti dia akan yaitu bahagia karena harapannya kepada Allah Ta'ala. Harapannya kepada Allah SWT. Kemudian sekalian, maka kehidupan mukmin ada kehidupan yang dia kehidupan himmah al-aliyah. Dengan ilmunya itu akan mengantarkan dia bagaimana dia memiliki cita-cita yang tinggi dalam kehidupan, dan cita-cita tinggi itu adalah kehidupan kampung akhirat. Nabi tanya, ya Rasulullah, yang paling afdal mukmin yang seperti apa, yang paling bagus akhlaknya? Kemudian ayil mukmin aqyas, kalau mukmin yang cerdas gimana ya Nabi? Mukmin yang cerdas kata Nabi, aktaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Mukmin yang cerdas, mukmin yang paling banyak mengingat mati dan paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Ini mukmin yang paling cerdas. Kenapa cerdas? Karena dia telah melakukan pilihan yang tepat. Telah melakukan pilihan yang tepat. Orang cerdas itu bukan sekedar bisa memilih baik dan buruk, membedakan baik dan buruk, tapi orang cerdas itu bisa membedakan mana yang lebih baik dari yang baik, mana yang lebih buruk dari yang buruk. Itu dikatakan Rasulullah SAW, itu orang cerdas seperti itu. Seorang mukmin yang meletakkan cita-citanya, pilihannya kepada kampung akhirat, maka mereka orang yang betul-betul cerdas. Karena akhirat adalah kehidupan hakiki, karena akhirat adalah kehidupan abadal abad, sehingga orang mereka memilih kehidupan kampung akhirat. Itulah orang betul-betul cerdas dalam kehidupan yaitu mereka. Maka ilmu akan mengantarkan dia menjadi orang-orang yang cerdas, memiliki pilihan-pilihan yang tepat seperti itu. Dan yang namanya orang yang mereka himmah yang aliyah, cita yang tinggi, orang mereka cita-citanya adalah sukses kampung akhirat. Kemudian
Naik berikutnya adalah hayatul akhlakil karimah, kehidupan dengan akhlak yang mulia. Selama seorang yang mereka orientasinya kehidupan kampung akhirat, cita-citanya adalah mereka mulia di sisi Allah Ta'ala, dia ilmunya, agamanya akan menghiasi dengan akhlak yang mulia, dan ia akan membuat dia betul-betul ini bisa betul-betul bahagia. Kebahagiaan itu kuncinya nyantalnya hati kepada Allah dan berbuat baiknya dia kepada manusia. Ini akan menjadi sumber hakikat kebahagiaan. Orang yang mereka hatinya nyantalnya kepada Allah, ini sumber pertama, pokok yang pertama. Orang kalau hatinya nggak nyantal kepada Allah, nggak mungkin bahagia. Maka dikatakan mukmin itu semua kehidupannya baik, semua kehidupannya baik, nggak ada yang buruk. Mau dapat nikmat, mau dapat musibah, semuanya baik. Karena hasil akhirnya, baik dia mendapatkan nikmat, baik dia mendapatkan musibah, adalah kebaikan. Hanya kalau dia mendapatkan nikmat, bagaimana dia menjadi abdan syakuran, hamba yang bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, bagaimana menjadi abdan saburan. Dua-duanya hasilnya adalah kebaikan yang didapatkan insya Allah. Maka dikatakan Allah dengan ungkapan ni'mal abdu, sebaik-baik hamba itu kayak Sulaiman dan seperti Nabi Ayub. Sulaiman diuji Allah dengan semua kemudahan dunia dan menjadi abdan syakuran. Ayub diuji Allah dengan sakit yang belasan tahun bahkan dan menjadi hamba yang abdan syakuran. Dua-duanya telah lulus ujian Allah dan dikatakan ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Orang yang seperti ini akan bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, yaitu dadanya lapang, hatinya tenang. Ini nggak akan mungkin terwujud kecuali hatinya nyantolnya kepada Allah SWT. Kalau enggak akan dia dapatkan itu. Kemudian dalam kita hidup dunia, muamalah dengan manusia nggak bisa dihindari. Maka kunci kebahagiaan itu dengan berbuat baik kepada manusia, berakhlak mulia kepada manusia. Nabi ketika mentamsilkan antara orang mereka dermawan dan pelit dan bakhil itu nggak ketemu dengan iman, nggak ketemu. Iman dan bakhil nggak akan menyatu. Yang menyatu itu iman dan dermawan. Mukmin pasti dermawan, pelit alamat iman dia nggak beres. Nabi tamsilkan orang yang mereka dermawan itu kayak pakai baju besi dan longgar. Kemudian besinya menutupi jari jemarinya sehingga melindungi ini tubuhnya, sehingga menggambarkan kehidupan yang lapang dengan kedermawanan itu, dan kedermawanan itu melindungi dia dari segala macam keburukan dan mara bahaya. Tapi orang yang bakhil itu kayak pakai baju besi, dia sempit baju besinya dan tambah neken ini tubuhnya sehingga hidupnya serba nyesek. Maka kebahagiaan itu dengan bersikap dermawan. Dan begitulah yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nggak ada ceritanya orang bakhil itu bahagia, nggak ada. Tapi orang dermawan bahagia banyak banget. Dia bahagia dengan berbaginya, dengan kedermawanannya. Dan itulah kenyataan yang kita lihat di dalam kehidupan ini sehari-hari. Agama kita mengajarkan ini demikian. Sekalian masih panjang pembicaraannya, tapi waktu kita habis jam 10:30. Mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun. Kita tutup aja dengan bagi-bagi hadiah pertanyaan. Pertanyaan pertama. Tadi kita sebutkan ada maratibul hayah, sebutkan. Ada maratibul hayah, sebutkan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hayatul abdan. Kedua, ya hayatul ilmi ba'da mautil jahli. Ketiga, ya hayatul himmah al-aliyah. Terus yang keempat, ya hayatul akil karimah. Yang kelima,
Ya, hayatul surur ma'allah, kehidupan bagian bersama dengan Allah Ta'ala. Terus keenam, ya hayatul surur ba'dal mamat, dan yang terakhir hayatul surur fil jannah. Silakan. Berikutnya sekarang, tadi disebutkan Allah diantaranya mengungkapkan istilah apa maknanya Allah mengungkapkan istilah dengan gimana? Risalah agama adalah sumber kehidupan hati manusia, sehingga hati yang paling sempurna kehidupannya adalah hati yang mereka paling, yaitu sempurna dalam mengenal risalah. Silakan Pak. Berikutnya, apa tanda kehidupan hati manusia? Apa tanda kehidupan hati manusia? Silakan, ya kawan. Apa tanda kehidupan hati manusia? Ayo. Nggih. Enggak, jangan. Tanda kehidupan hati. Tanda kehidupan itu apa? Jangan. Roh risalah. Tanda kehidupan hati. Siapa ikhwan? Hati itu dikatakan hidup itu yang gimana? Hati yang gimana? Hati yang dikatakan hidup itu. Oke. Hati yang selalu menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kehidupan hati adalah hati yang menyambut seruan Allah taala. Ada gerakan menyambut seruan Allah taala. Kalau jasad kita hidup itu tandanya apa? Masih ada gerakan-gerakan walaupun hanya sentik-sentik. Tahu sentik? Kata orang Jawa, wong mati gimana? Wong mati ora iso obah. Nek obah pateni bocah. Maksudnya yaitu orang kalau udah mati itu ya udah mekengkeng, nggak bisa obah, nggak ada gerakan-gerakan. Makanya hati yang hidup itu ada gerakannya apa? Menyambut seruan Allah Ta'ala. Enggak, Pak. Sekarang ibu-ibu, satu gampang-gampang aja ibu-ibu. Istri Nabi yang paling dicemburui oleh Aisyah siapa? Enggak tahu siapa yang jawab. Berikutnya, ibu-ibu, istri Nabi yang paling gadis siapa? Ya sudah. Nggih, matur nuwun Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Kita teruskan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.